Intinya kalau menata di dalam lingkungan seperti ini, polanya adalah penataan dalam gereja, itu aja. Contoh, mau patung, patungnya ngadep mana? Kalau di gereja ngadep umat, ya berarti patungnya ngadep umat. Jadi pola dari menata di dalam lingkungan adalah pola di dalam gereja. Kalau kita perhatikan gereja kita, gereja-gereja lain ya patung ngadep ke umat. Kalau kita perhatikan di Vatikan misalnya, gereja patung ngadep ke umat. Nah, salib, khusus mengenai salib memang ada sedikit perbedaan, meskipun kalau kita lihat aslinya adalah salib yang di atas altar ngadepnya kepada imam. Jadi kalau kita perhatikan di gereja itu, ada yang menyadari nggak salib yang di atas altar ya? Di atas altar, bukan yang di gede, tapi di atas altar itu menghadap imam. Kalau kita perhatikan misa-misa di Vatikan sama, salib yang di atas altar ngadepnya ke imam. Kenapa begitu? Karena itu orientasi untuk imamnya memang. Pada saat mengatakan inilah tubuhku, saya pernah homili itu di Kamis Putih kalau nggak salah. Ini sebenarnya tubuh, belakangnya itu salib. Jadi orientasi untuk imam ketika tubuh ini adalah tubuh yang ada di salib itulah. Jadi begitu. Jadi bahasa simpelnya adalah kalau menata di lingkungan, lihatlah bagaimana pola penataan di dalam gereja. Umpamanya ada mau patung Tuhan Yesus kemana? Ya ngadep umat, seperti di gereja ngadep umat. Patung Bunda Maria sama, patung yang lain kurang lebih sama. Lilinnya bagaimana? Oh di kiri dan kanan. Lilinnya 2 apa 4 apa 6? Perhatikan di gereja berapa? Kadang-kadang 2, kadang-kadang 4, kadang-kadang 6. Tapi tidak harus, kalau di lingkungan itu 2 pun cukup. Ya, tapi kalau mau ada 4, ada 6 boleh juga. Karena 2, 4, 6 itu tingkat perayaan. Jadi sebenarnya itu bahasa komunikasi. Kalau kamu masuk gereja, oh 4, oh ini biasa aja. Oh 6, hari raya apa ya? Nah gitu. Kalau 6 pasti hari raya. Ya kalau 6 hari raya. Jadi makin banyak lilinnya itu makin menunjukkan tingkat lebih tinggi perayaan. Tapi kalau di lingkungan, lilin juga tidak selalu ada, 2 pun cukup. Ya, yang normal kiri dan kanan. Nah kalau mengenai khusus salib di atas altar sebenarnya memang menghadap kepada imam. Saya katakan sebenarnya, yaitu polanya di gereja, di Vatikan begitu. Tetapi kadang-kadang beberapa imam menghadapkan kepada umat. Itu juga bukan salah loh ya. Tapi supaya umat bisa ikut menikmati orientasi salib. Apalagi kalau misalnya di dinding tidak ada, atau di tempat yang tidak ada salib lain. Nah kadang-kadang beberapa imam menghadapkan salib yang di atas altar menghadap kepada umat. Jadi ini sebenarnya mau membantu umat juga supaya bisa melihat salib di atas altar. Jadi kalau begitu, kalau di lingkungan ngadep sini apa ngadep sana? Tanya romonya. Gitu. Tanya romonya. Kalau saya ngadep sini. Saya ikut aslinya aja ya, ngadep sini. Juga untuk orientasi saya kalau mendoakan doa syukur aku, saya memang biasanya lihat salibnya itu. Supaya mengingatkan saya secara pribadi, ini tubuh dia yang disalibkan itu. Tapi beberapa imam yang lain menghadapkan kepada umat, tidak perlu dipertentangan. Jadi ini benar, itu pun benar. Jadi seandainya nanti ada romo lain, misalnya saya nanti dipecat dari sini kan, ya kan pasti dipecat juga ya gitu. Ganti, lu Romo Bayu dulu kok ngadep sini, kok Romo ngadep sana? Nggak ada yang salah. Ngadep sini ya boleh, ngadep ya sana ya boleh. Tapi memang kalau aslinya ngadep sini. Tapi itu atas kebaikan hati Romo, umat biar menikmati. Kalau Romo Bayu memang kurang baik, dipakai sendiri. Nah gitu. Kelihatan ya. Jadi dipakai sendiri. Jadi kalau yang baik itu ngadep sana, Romonya baik biar umat semua pakai. Kalau Romo yang ini kan egois, pakai sendiri. Nah gitu. Gitu ya. Terima kasih.